Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurera Ervanianza Citra dengan NIM 33020210158. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS dalam mata kuliah Hukum Penanaman Modal guna memenuhi tugas UTS Hukum Penanaman Modal. Untuk langsung saja, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan bagaimana peran hukum terhadap penanaman modal. Di sini hukum itu sendiri kan memiliki peran penting dalam penanaman modal karena dia memberikan kerangka kerja yang jelas dan perlindungan hukum bagi investor. Ini termasuk regulasi terkait kepemilikan, kontrak, pajak, dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang mempengaruhi investasi. Hukum juga menetapkan prosedur untuk penyelesaian sengketa yang dapat mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal. Selanjutnya, untuk soal yang kedua atau nomor 2, sebutkan dan jelaskan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanam modal asing berdasarkan UU Penanaman Modal. Undang-Undang Penanaman Modal mengatur bidang-bidang usaha tertutup dan terbuka bagi penanam modal asing di Indonesia. Bidang usaha tertutup adalah yang tidak bersedia untuk penanaman modal asing atau hanya tersedia dalam batasan tertentu. Sedangkan bidang usaha terbuka adalah yang tersedia untuk penanaman modal asing tanpa batasan tertentu atau dengan beberapa batasan yang diberlakukan. Contoh bidang usaha tertutup termasuk pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sementara itu, bidang usaha terbuka dapat mencakup sektor manufaktur, perbankan, energi, dan telekomunikasi. Pemerintah mengatur bidang-bidang ini untuk mengendalikan arah investasi asing dan memastikan bahwa sektor-sektor strategis tetap berada di kawasan kendali nasional. Untuk selanjutnya, soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan bagaimana tujuan dan kebijakan dalam penanam modal berdasarkan UU nomor 25 tahun 2007. Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal memiliki beberapa tujuan dan kebijakan yang dirancang untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, tujuan pengembangan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi dalam berbagai sektor ekonomi. Yang kedua, tujuan peningkatan kesejahteraan, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Yang ketiga, tujuan peningkatan daya saing. Tujuan peningkatan daya saing, meningkatkan daya saing di Indonesia di tingkat global dan menarik investasi asing dan teknologi baru. Untuk yang keempat, tujuan peningkatan infrastruktur, mendukung pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada kebijakan fasilitasi investasi. Kebijakan fasilitasi investasi membuat lingkungan investasi yang kondusif dengan memberikan fasilitas, insentif, dan perlindungan hukum bagi para investor. Yang selanjutnya, kebijakan perlindungan hak asasi. Kebijakan perlindungan hak asasi memastikan keberlangsungan investasi yang adil dan berkelanjutan dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak investor. Selanjutnya, kebijakan pengendalian lingkungan. Kebijakan pengendalian lingkungan menetapkan standar lingkungan yang ketat untuk memastikan bahwa investasi tidak merusak lingkungan hidup. Melalui kombinasi tujuan dan kebijakan ini, Undang-Undang Penanaman Modal bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang stabil, menguntungkan, dan berkelanjutan bagi investor domestik maupun asing. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, berikan penjelasan mengenai repatriasi dalam penanaman modal. Repatriasi dalam konteks penanaman modal mengacu pada proses atau kebijakan pengembalian modal
keuntungan dan investasi yang telah dilakukan oleh investor asing ke negara asalnya. Ini merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan antara negara dan tuan rumah dan investor asing. Penjelasannya itu sebagai berikut. Yang pertama itu pengembalian modal. Nah, pengembalian modal repatriasi memungkinkan investor asing untuk mengambil kembali modal yang telah diinvestasikan dalam bentuk aset atau tunai setelah menutup atau menjual investasi mereka di negara tuan rumah. Yang kedua, pengembalian keuntungan. Nah, pengembalian keuntungan selain modal, repatriasi juga melibatkan pengembalian keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut. Ini bisa berupa dividen, bunga, atau keuntungan lainnya yang dihasilkan dari investasi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu proses dan kebijakan. Nah, proses dan kebijakan repatriasi biasanya diatur oleh hukum dan regulasi yang berlaku di negara tuan rumah. Ini termasuk prosedur yang harus diikuti oleh investor untuk repatriasi serta batasan atau pajak yang mungkin dikenakan terhadap pengembalian modal dan keuntungan. Selanjutnya, dampak ekonomi. Dampak ekonomi repatriasi dapat memiliki dampak ekonomi bagi tuan rumah. Sementara pengembalian modal dan keuntungan menunjukkan bahwa investor asing percaya pada stabilitas ekonomi dan keuangan negara tersebut. Repatriasi besar-besaran dapat mengurangi likuiditas mata uang lokal dan potensial pengaruhi nilai tukar. Selanjutnya, keseimbangan. Nah, keseimbangan sementara penting bagi investor untuk dapat melakukan repatriasi. Negara tuan rumah juga dapat menerapkan kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan investor asing dan kepentingan ekonomi nasional, seperti dengan mengatur jumlah dan waktu repatriasi atau memberlakukan pajak atau atas pengembalian modal. Selanjutnya, soal nomor 5, berikan penjelasan mengenai kawasan ekonomi khusus dan regulasi yang mengaturnya. Kawasan ekonomi khusus adalah wilayah geografis dalam suatu negara yang memberikan suatu khusus oleh pemerintah untuk menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing. Penetapan KEK atau kawasan ekonomi khusus biasanya didasarkan pada pertimbangan strategis dengan tujuan tertentu, seperti pengembangan industri tertentu, peningkatan ekspor atau penciptaan lapangan kerja. Regulasi yang mengatur KEK mencakup berbagai aspek, termasuk fasilitas investasi, perlindungan hukum, infrastruktur, kebijakan ekspor-impor, perizinan, dan administrasi. Selanjutnya ada ketentuan lingkungan. Regulasi ini dirancang untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan kompetitif di kawasan ekonomi khusus, dengan harapan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah tersebut akan memberikan manfaat bagi secara keseluruhan. Selanjutnya untuk soal nomor 6, berikan penjelasan mengenai nasionalisasi dalam penanaman modal. Nah, nasionalisasi dalam konteks penanaman modal adalah proses di mana pemerintah suatu negara mengambil alih kendali atau kepemilikan atas aset atau perusahaan yang dimiliki oleh investor asing. Ini bisa terjadi atas berbagai alasan, termasuk kepentingan nasional, kebijakan politik, atau keinginan untuk mengamankan kontrol atas sumber daya strategis. Penjelasannya, yang pertama alasannya yaitu nasionalisasi dapat dilakukan atas berbagai alasan, seperti untuk melindungi kepentingan nasional, memastikan kontrol pemerintah atas sektor-sektor strategis, atau merespons tekanan politik atau sosial. Yang kedua yaitu proses nasionalisasi biasanya melibatkan pengambilan aset atau perusahaan oleh pemerintah yang bisa dilakukan melalui pembelian. Yang ketiga yaitu dampak ekonomi. Nasionalisasi dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan, baik secara positif maupun negatif. Sementara nasionalisasi dapat memberikan kontrol penuh kepada pemerintah atas sektor-sektor strategis
dan sumber daya ekonomi. Hal ini juga dapat mengurangi kepercayaan investor asing dan mempengaruhi iklim investasi negara tersebut. Yang selanjutnya, kebijakan investasi. Nah, kebijakan investasi nasionalisasi dapat mempengaruhi kebijakan investasi suatu negara dengan mengubah responsif investor terhadap resiko dan keamanan investasi. Yang selanjutnya yaitu kompensasi. Nah, dalam banyak kasus, nasionalisasi dilakukan dengan memberikan kompensasi kepada investor asing sesuai dengan nilai aset yang diambil oleh pemerintah. Nasionalisasi adalah kebijakan sensitif dan seringkali kontroversial karena dapat mempengaruhi hubungan diplomatik, hubungan ekonomi internasional, serta represif terhadap stabilitas dan kepastian hukum suatu negara. Sebagai hasilnya, kebijakan nasionalisasi seringkali dipertimbangkan dengan cermat oleh pemerintah dan memungkinkan hanya dilakukan dalam situasi-situasi tertentu yang dianggap kritis bagi kepentingan nasional. Selanjutnya, untuk menjawab soal selanjutnya dan soalnya itu jelaskan fasilitas fiskal yang didapatkan penanam modal asing dan berinvestasi di Indonesia. Nah, penanaman modal asing di Indonesia dapat mendapatkan berbagai fasilitas fiskal sebagai insentif untuk menarik investasi. Berikutnya adalah contoh fasilitas fiskal yang biasanya tersedia bagi penanam modal asing. Yang pertama yaitu pembebasan pajak, yang kedua pembebasan bea masuk dan pajak impor, yang ketiga tingkat pajak yang rendah, yang keempat pembebasan pajak penghasilan, yang kelima insentif untuk pemulihan investasi, yang selanjutnya yaitu tax holiday, yang terakhir pengurangan pajak dividen. Nah, fasilitas fiskal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan menarik bagi penanam modal asing, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Namun, ketentuan dan persyaratan untuk mendapatkan fasilitas ini dapat bervariasi, tergantung pada sektor industri, lokal investasi, dan pengaturan yang berlaku pada saat itu. Untuk soal selanjutnya yaitu bagaimana pengaturan hak atas tanah bagi penanam modal asing yang berinvestasi di Indonesia. Jelaskan. Pengaturan hak atas tanah bagi penanam modal asing yang berinvestasi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA dan berbagai peraturan terkait lainnya. Berikut penjelasan mengenai pengaturan hak atas tanah bagi penanam modal asing di Indonesia. Hak guna usaha. Salah satu bentuk hak atas tanah yang diberikan kepada penanam modal asing adalah HGU. HGU atau hak guna usaha adalah hak untuk memanfaatkan tanah negara atau tanah hak pengelolaan untuk kepentingan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, atau perikanan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada orang atau badan hukum. Yang kedua, hak guna bangunan. Hak guna bangunan selain modal asing juga dapat memperoleh hak penanam modal asing juga memperoleh HGB atau hak guna bangunan. Yang ketiga, perizinan dan batasan. Pengaturan hak atas tanah atau penanam modal asing juga melibatkan perizinan yang diberikan oleh pemerintah setempat. Selanjutnya, kerjasama investasi. Penanam modal juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lokal atau BUMN. Yang terakhir yaitu land bank atau beberapa pemerintah daerah di Indonesia juga memiliki tanah kepada investor termasuk penanam modal asing untuk proyek-proyek investasi tertentu. Penting untuk dicatat bahwa aturan dan prosedur terkait hak atas tanah untuk penanam modal asing dapat berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Oleh karena itu, penanam modal asing disarankan untuk memahami regulasi dan prosedur yang berlaku di wilayah tertentu. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana pengaturan ketenagakerjaan bagi penanam modal asing. Nah, pengaturan pengerjaan ketenagakerjaan bagi penanaman modal asing, berikut beberapa hal yang perlu dipahami mengenai pengaturan ketenagakerjaan bagi penanam modal di Indonesia. Yang pertama yaitu izin kerja, yang kedua ketenagakerjaan lokal, yang ketiga standar ketenagakerjaan, yang keempat perlindungan karyawan, yang kelima perjanjian kerja, dan yang terakhir sindikat pekerja.
Nah, selanjutnya untuk soal selanjutnya yaitu jelaskan bentuk-bentuk badan usaha PMA atau PMDN. Nah, dalam konteks penanam modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN, di Indonesia terdapat beberapa bentuk usaha yang dapat dipilih investor untuk menjalankan kegiatan usahanya. Berikut adalah beberapa badan usaha yang umum digunakan dalam PMA dan PMDN, yaitu PT atau perseroan terbatas, yang kedua penanaman modal asing atau PMA, yang ketiga penanaman modal dalam negeri, yang keempat koperasi, yang kelima BUMD atau perusahaan daerah, yang keenam joint venture atau perusahaan patungan, yang terakhir perusahaan kemitraan. Nah, pemilihan bentuk badan usaha yang tepat tergantung dari berbagai faktor, termasuk skala usaha, jenis kegiatan usaha, dan pertimbangan hukum serta pajak. Sebelum mendirikan badan usaha, sebaiknya investor berkonsultasi dengan ahli hukum dan atau konsultan bisnis untuk memilih bentuk usaha yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnisnya. Sekian dari penjelasan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait UTS Hukum Penanaman Modal. Terima kasih.